Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamil. Di sini Ibu akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapatkan perlindungan dari Madinah Muslim dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Asyar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Mujahirin. Kemudian pada langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ada beberapa prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Yang pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Baiklah, pertama Ibu akan menjelaskan prioritas yang pertama yaitu membangun masjid. Dengan Nabi Muhammad SAW membangun masjid, setibanya di Madinah adalah masjid yang dibangun di atas tanah milik dua anak yatim, yaitu yang pertama Sahal dan Syuhal. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal masjid memiliki fungsi. Di antaranya yaitu sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid tersebut diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain itu, fungsi masjid juga dapat sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pembelajaran keagamaan. Pengadilan sebagai berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah dan sebagainya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi awal pembangunan kota. Kemudian yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Dengan adanya mempersaudarakan kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Makkah dan yang berasal dari Madinah tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara atas dasar iman yang merupakan hal yang asasi untuk membentuk umat yang kuat. Dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah bercerai-berai, dan jika umat ini bersatu, niscaya umat ini akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Di sini ada perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada perjanjian ini, yaitu untuk memikirkan yang akan dijadikan undang-undang. Rencana ini membuat aturan yang berkenaan dengan
kaum Mujahirin, Ansyar, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah. Beberapa suku dari kaum menerima dengan baik dan ada juga yang tidak menerimanya dengan baik. Selanjutnya yaitu B. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian. Pada metode ini ada beberapa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk membangun perekonomian di kota Madinah, yaitu mempersaudarakan Mujahirin dan Ansyar. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum Ansyar dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Mujahirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlul syufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu di utama di masjid. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan kaum Ansyar, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Mujahirin. Kaum Mujahirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansyar, sehingga adanya lapangan kerja memaksa mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat mereka sendiri. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagi kaum Mujahirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal, sehingga pedagang anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Mujahirin ketika mereka tinggal di Mekah. Selanjutnya yaitu bagi kaum Mujahirin tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad mengajarkan mereka bekerja sama sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Selanjutnya yaitu setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapatkan perhatian Nabi Muhammad SAW. Dibitaskan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Selanjutnya yang C yaitu faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pada faktor ini, Nabi Muhammad SAW di Madinah dapat tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkan di Madinah, itu bersandar pada batang pohon kurma yang dijadikan penopang atas atap masjid. Dia berkata, barang siapa yang melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik, sebab dengan itu kebaikan itu mendapatkan balasan 10 kali lipat. Dalam khutbahnya itu, kedua yang dikatakannya, beribadahlah kamu sekalipun kepada Allah, dan janganlah kamu bersekutukannya dengan apapun. Benar-benar takutlah kamu kepadanya. Hendaklah kamu jujur terhadap Allah dengan apapun. Benar-benar tentang apa yang kamu katakan, baik itu dan dengan ruh Allah, hendaklah kamu saling cinta mencintai. Allah sangat murka kepada orang-orang yang melanggar janjinya sendiri. Itulah kata-kata Nabi Muhammad SAW memberikan suatu ajaran agar memelihara diri dari api neraka, walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Selanjutnya yaitu yang D, respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah.
Masyarakat Madinah menyambut baik dengan baik kedatangan Nabi dan umat Islam bersama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan ketidaksetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Yaitu Nabi Muhammad SAW terus berusaha menyebarkan ajaran hidup di kota tersebut. Perkembangan Islam sangat pesat membuat faktor Quraisy semakin marah, berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan faktor Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Yang pertama yaitu terjadinya perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Khandaq, yang keempat perjanjian Hudaybiyah, yang kelima penaklukan kota Mekah, yang keenam Haji Wada. Baiklah, aku akan menjelaskan yaitu yang pertama yaitu perang Badar. Perang Badar terjadi di lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Adapun sebab terjadinya yaitu yang pertama ketegangan setelah terjadi tukar menukar tawanan perang. Kedua, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilah yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditangani oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang pencegahan umat Islam tersebut, kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal, lalu dia naik hitam dan menyeru pasukan berjumlah 600 sampai 1000 orang. Kemenangan di perang Badar menerima kesan tersendiri baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy di Mekah. Di antaranya sebagai semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. Dua, menjadi dasar pemerintah Nabi di Madinah. Ketiga, kemenangan militer umat Islam yang pertama. Keempat, semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Yang kedua yaitu perang Uhud. Pada perang Uhud ini, setelah kalah perang Badar, kafir Quraisy merencanakan menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Yaitu pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan yang berkuda, dan 7.000 orang yang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW itu melalui sebutan surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya yang sudah menaruh simpati pada Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW umat Islam bertahan di dalam kota Madinah. Setelah mempertimbangkan saran tersebut dari para sahabat, Nabi memutuskan untuk keluar dari Madinah. Kemudian Nabi berangkat dengan 1.000 tentara, baru melewati batas kota Asul bin Ubay dengan 300 pengikut Lot dan kembali pulang, tersisa 700 tentara. Nabi Muhammad tetap melanjutkan perjalanan. Dalam perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan Muslim 770 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umar, dia dai pertama Islam. Ketiga yaitu perang Khandaq.
Perang Nanda atau Perang Azab terjadi tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Ketika itu, pengaruh Nabi sudah cukup luas sampai ke arah utara, wilayah kekuasaan mencapai Daumat al-Jandal. Yahudi Bani Nazir bergabung dengan pasukan Quraisy untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah kemudian digabungkan dengan beberapa jumlah. Jumlahnya kurang lebih 1.000 pasukan. Pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka berangkat menuju Madinah. Setelah memenangkan perang Khandaq, Yahudi Bani Quraidah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Dia memutuskan hukum kepada Bani Quraidah menurut syariat. Ada yang dihukum mati, ada yang diusir ke Syria, dan harta benda mereka juga disita. Sedangkan perempuan dan anak-anak mereka yang masih kecil dijadikan budak. Yang keempat yaitu perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah antara lain yang pertama yaitu kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Yang ketiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa izin walinya harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat yaitu pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Makkah dan tanpa membawa senjata. Isi perjanjian tampak merugikan umat Islam, tapi di sisi lain perjanjian Hudaybiyah menunjukkan kearifan Nabi Muhammad dengan terbukanya peluang bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Peluang tersebut yaitu yang pertama, legitimasi pemerintah Islam. Yang kedua yaitu fokus penyebaran Islam. Yang kelima yaitu penaklukan kota Makkah atau Fathul Makkah. Di sini, setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah dan telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Akhirnya, perwakilan Bani Khuza'ah mengadu peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang disepakati antara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Sikap terhadap tindakan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan kepada pembesar kafir Quraisy dengan misi perdamaian dengan usulan bahwa kaum Quraisy harus mengganti rugi terhadap para korban suku Khuza'ah atau memberhentikan persekutuan dengan Bani Bakar atau menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Ternyata kaum kafir Quraisy memilih usulan yang ketiga yaitu perjanjian Hudaybiyah. Akibat pilihan tersebut, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke Makkah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah. Pada saat itulah nampak kemenangan umat Islam, karena sejak saat itu datang berbondong-bondong masyarakat Makkah masuk Islam. Di antara pembesar Quraisy yang masuk Islam adalah Muawiyah bin Abdul
Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Mut'ibin bin Abu Lahab, Ummu Hani binti Abi Muthalib beribadah dengan mengatur urusan kenegaraan dan pemerintahan. Keenam yaitu Haji Wada atau Haji Permintaan. Pada bulan ke-10 tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau memimpin ibadah haji. Berita tersebut juga dikirim kepada seluruh suku yang berdiam di wilayah Dariyah Arabian pada tanggal 25 Zulqa'dah atau 23 Februari 623 Masehi. Rasulullah meninggalkan Madinah. Sekitar 100.000 jamaah turut menunaikan haji. Pada hari Tarwiyah atau menyediakan air pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi pergi ke Mina. Keesokan subuhnya ia berangkat menuju Gunung Arafah. Kaum muslimin mengikutnya sambil mengucapkan talbiyah dan takbir. Nabi berhenti di Namira, sebuah desa di sebelah timur Arafah, untuk berkemah. Setelah matahari tergelincir, beliau berangkat menuju Wadi di wilayah Uran. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Setelah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengucapkan khutbahnya dengan diselingi jeda pada setiap kalimat berikut, yaitu, wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dan keadaan seperti ini tidak lagi bertemu dengan kaum sekalian. Saudara-saudara, sesungguhnya darah dan harta kamu adalah suci buat kamu sampai datang waktunya kamu sekalian menghadap Tuhan. Kamu pasti akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Kemudian, barang siapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya semua riba, tetapi kamu berhak menerima kembali modal kamu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain dan jangan pula kamu dianiaya. Betul suaranya. Kemudian katakanlah kepada mereka bahwa darah dan harta kamu disucikan oleh Tuhan setiap hari ini dan suci sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan. Setelah itu semua, Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada seluruh jamaah, sudahkah aku menyampaikan amanah Allah, kewajibanku kepada kamu sekalian? Jamaah yang ada di hadapannya menjawab, ya memang demikian adanya. Nabi Muhammad SAW kemudian mengadah ke langit sambil mengucap, ya Allah, Engkau menjadi saksiku. Setelah Nabi Muhammad berangkat ke Mina, dan pada waktu itulah Nabi Muhammad membaca firman yang berisi firman-Nya, yaitu yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu bagimu. Surah Al-Maidah ayat 5. Setelah ayat tersebut turun, di atas merupakan kabar gembira bagi umat Islam bahwa Islam telah sempurna. Akan tetapi Abu Bakar menangis karena merasa bahwa jika tugas Nabi Muhammad telah selesai, berarti waktu meninggalnya sudah dekat. 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad menderita demam. Nabi SAW Mati jam ini.
Baca sholat buta. berjamaah walaupun kondisi badannya lemah. Ketika badannya sudah lemah, sekitar 3 jam, sekitar 3 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad tidak bisa mengimami sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Semakin hari tenaganya terus menurun, dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 atau pada 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di istrinya yaitu Aisyah. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.